Detik-detik sapuan pelaku curanmor hendak menggasak motor di sebuah minimarket di area alun-alun Wanareja Cilacap terekam kamera pengawas. Rupanya aksi pelaku telah dipantau polisi yang segera menangkap pemuda tersebut sebelum kabur membawa motor curian. Sebelumnya pelaku telah mencuri satu sepeda motor yang terparkir di samping masjid di alun-alun Wanareja. Selain menyembunyikan motor curian di parkiran SPBU, pelaku juga mengelabui polisi dengan memakai seragam karyawan SPBU. Seorang pengedar sabu menangis saat ditangkap polisi di area kampus Universitas Haluleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 3 paket sabu dan 13 paket lainnya disimpan di rumah indekos dengan berat 151 gram. Polisi juga mengamankan Rijal, rekan pelaku, lalu keduanya digelandang ke Mapores Kendari. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga tidak adil terkait bansos desa, emak-emak di Mandailing Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut kepala desa untuk mundur dari jabatannya. Dalam aksi demonya itu, Mama juga menyegel kantor desa dan melempari tomat busuk. Puluhan emak-emak desa Sirambas, Mandailing Natal, Sumatera Utara mendatangi kantor desa setempat. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Pasalnya, para emak-emak ini menduga kepala desa telah bertindak arogan serta sewenang-wenang hingga memotong bansos desa. Dalam aksinya, warga menuntut pertanggungjawaban kepala desa terkait pembagian BLT yang terkesan tebang pilih. Karena aksi mereka tak ditanggapi, warga akhirnya menyegel kantor desa Sirambas sambil melempari kantor dengan tomat busuk hingga kaca kantor pecah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi heroik seorang satpam kompleks perumahan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggagalkan pencurian. Pelaku pencurian yang jatuh tersungkur dari motornya tidak berkutik saat diamankan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh ke tanah juga. Ya, peribahasa ini mungkin seperti yang dialami pencuri di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meski sudah berhasil mengambil 2 ekor burung dari sebuah rumah, namun ketika keluar komplek, pelaku malah ketangkep satpam. Padahal saat itu tinggal selangkah lagi pelaku berhasil membawa kabur hasil curiannya. Namun, tiba-tiba, jebret! Pelaku malah nabrak portal yang sengaja diturunkan satpam komplek. Akibatnya pelaku terjatuh dari motornya dan langsung diamankan. Oh, ternyata gerak-gerik pelaku ini sudah dicurigai satpam yang sedari tadi memantaunya. Makanya diam-diam menurunkan portal tanpa pencuri curiga. Setelah mendapat hadiah bogor mentah, pelaku diserahkan ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Beralih ke informasi seputar penyakit Mpox atau Monkeypox yang sudah menarik perhatian dunia sejak akhir 2022 pemirsa. Ya, dengan lebih dari 90.000 kasus global, WHO bahkan mengumumkan status darurat. Di Indonesia, meskipun kasusnya masih rendah, namun kita tetap harus waspada. Sejak akhir 2022, penyakit Mpox atau Monkeypox menarik perhatian dunia dengan lebih dari 90.000 kasus yang dilaporkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, meskipun jumlah kasusnya masih rendah, kita tidak bisa mengabaikan potensi penularan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sejak pertama kali terdeteksi, Mpox menunjukkan pola penularan mirip HIV/AIDS, terutama di kalangan kelompok berisiko tinggi. Di tanah air, tercatat 88 kasus sejak 2022, dengan 73 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Berita baiknya, semua pasien berhasil sembuh. Namun yang harus diingat adalah bahwa di Afrika banyak anak-anak terinfeksi karena berbagi barang dengan orang tua mereka. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan 1.000 dosis vaksin yang biayanya mencapai 3,5 juta rupiah per dosis.
Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, nah teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Vaksin ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi. Selain itu, rumah sakit di Jakarta dan Bali telah disiapkan dengan obat-obat yang diperlukan untuk penanganan Mpox. Semua langkah ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam. Kritik terhadap penanganan Mpox di Indonesia mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit ini yang menghambat pencegahan. Banyak yang tidak tahu cara penularan dan gejalanya. Meskipun vaksin tersedia, jumlahnya mungkin tidak cukup dan distribusinya juga tidak merata. Fokus pada kelompok berisiko tinggi dapat membuat masyarakat umum merasa diabaikan, padahal penularan bisa terjadi di luar kelompok tersebut. Respon terhadap kasus baru juga perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan deteksi. Selain itu, stigma dan diskriminasi dapat menghalangi orang untuk mencari pengobatan, memperburuk penyebaran penyakit. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa vaksinasi tidak diperlukan untuk masyarakat umum karena penularan utamanya terjadi melalui kontak fisik. Namun, pencegahan adalah kunci. Dengan memvaksin petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi, kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi mereka yang paling rentan. Selain itu, langkah-langkah pengawasan kesehatan yang ketat seperti penggunaan electronic surveillance card dan mesin PCR menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Edukasi tentang Mpox dan penularannya sangat penting agar kita semua memahami risiko dan cara melindungi diri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, wabah cacar monyet atau Mpox sedang menjadi perbincangan hangat dan memicu kekhawatiran masyarakat. Nah, seperti apa gejalanya dan bagaimana cara mencegah penularannya? Kita simak grafis berikut. Ya, apa saja gejala Mpox yang perlu kita waspadai? Yang pertama yaitu demam atau suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu sakit kepala, nyeri otot, lalu ada ruam bernanah dan kropeng. Nah, ini adalah gejala yang paling mudah terlihat karena ini adalah gejala yang mirip dengan cacar air. Lalu ada juga pembengkakan kelenjar getah bening seperti di ketiak, selangkangan, dan juga leher. Nah, ini adalah pembeda cacar monyet dan juga cacar air. Jika cacar air hanya ruam bernanah dan kropeng, nah ini kalau misalnya di cacar monyet itu ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kalau kita sudah mempelajari apa saja gejalanya, kita akan lanjut untuk mempelajari bagaimana cara Mpox menular dari orang ke orang. Yang pertama yaitu terkena percikan air liur dari penderita, lalu kontak langsung kulit ke kulit dengan penderita. Atau boleh dibilang berhubungan langsung dengan penderita cacar monyet. Lalu yang ketiga ada berhubungan seksual dengan penderita dan juga menyentuh benda yang terkontaminasi dengan virus monkeypox atau cacar monyet. Nah, ini adalah cara cacar monyet atau Mpox itu menular dari orang ke orang. Sekarang kita mempelajari bagaimana sih supaya kita tidak tertular cacar monyet atau monkeypox. Yang pertama adalah hindari kontak kulit dengan penderita atau jangan sampai bersentuhan langsung dengan penderita cacar monyet atau monkeypox. Lalu tidak berhubungan seksual dengan penderita. Dan ketiga, patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker terutama saat sedang sakit. Dan yang terakhir, jangan berbagi perlengkapan pribadi seperti baju, handuk, spray, dan juga alat-alat makan. Ya pemirsa, meskipun kasusnya masih rendah di Indonesia, namun kita tetap harus waspada, jaga kesehatan Anda dan terus patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker terutama saat sedang sakit.
Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Komisi Pemilihan Umum menyebut terdapat 48 wilayah yang hanya memiliki satu pasangan calon pada Pilkada serentak 2024. Sesuai aturan, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran bagi wilayah yang hanya memiliki calon tunggal hingga 4 September 2024. Calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2020. Hal ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum saat memaparkan perkembangan pendaftaran paslon Pilkada serentak 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 48 wilayah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon. 1 di tingkat provinsi, 42 di kabupaten, dan 5 di wilayah kota. Dengan munculnya paslon tunggal tersebut, besar kemungkinan pasangan calon akan melawan kota kosong. Sesuai aturan, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran bagi wilayah yang hanya memiliki calon tunggal. Selanjutnya, wilayah dengan satu pasangan calon. Untuk provinsi, satu provinsi. Untuk kabupaten kota, 42 kabupaten. Untuk kota, 5 kota. Total untuk wilayah dengan satu pasangan calon, 48 wilayah. Setelah dilakukan sosialisasi, perpanjangan pendaftaran di daerah yang hanya punya calon tunggal akan dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2024. Dari Jakarta, Pak Isa Rinaldi, Nopan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya, pasca tidak mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur di Pilkada serentak 2024, Anies Baswedan mengucapkan selamat berjuang untuk para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Meskipun tidak akan mencalonkan diri, namun Anies akan berupaya menjaga suasana tenang demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tidak mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur dalam Pilkada serentak 2024. Setelah sebelumnya santer dikabarkan akan menjadi calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jawa Barat, ternyata hingga akhir waktu pendaftaran Partai Berlambang Banteng itu memutuskan untuk mengusung JJ, Wiradinata, dan Ronald Suprapraja. Meskipun demikian, Anies Baswedan mengucapkan selamat berjuang bagi kedua calon pasangan gubernur DKI Jakarta yang hari ini menjalani tes kesehatan. Menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan nanti saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas kita ingin agar ya, suasana demokrasi kita ini sehat, apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan-keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Anies menilai seluruh perjalanan politiknya sebagai perjalanan ibadah spiritual dan berpesan agar menjaga suasana teduh tenang dalam demokrasi. Dari Jakarta, Elsu Kesi, Nadifa, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung dan Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat sebagai syarat pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Keduanya menjalani pemeriksaan selama 11 jam 20 menit, meliputi pemeriksaan penyakit dalam hingga pemeriksaan lab dan narkotika. Pasangan bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Rangkaian pemeriksaan yang dijalani meliputi pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan paru hingga pemeriksaan lab dan narkotika. Pramono Anung menyatakan optimis hasil pemeriksaan akan menunjukkan hasil yang baik, mengingat pihaknya sudah secara rutin melakukan medical check-up dan menjaga kesehatan. Jadi saya pribadi saya yakin bahwa kesehatan insya Allah tidak ada masalah karena saya juga rutin melakukan general check up dan saya yakin Bang Dul. Insya Allah hari ini saya siap, cuman catatan saya cuma satu, ntar ambil darahnya dan sakit-sakit ya Bu ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat.
Dari Medan, Sumatera Utara, pasangan Bacagub, Sumut, Edi Rahmayadi, Hasan Basri, segala menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Sebelum menjalani serangkaian pemeriksaan, Edi dalam sambutannya menyampaikan turut meminta doa kepada masyarakat agar dirinya dan pasangan diberikan kesehatan. Demokrasi khususnya di Sumatera Utara ini tadi sudah disampaikan, kami kemarin sudah mendaftar, dan untuk kelengkapan salah satunya adalah melaksanakan uji kesehatan bagi kami berdua dalam rangka layaknya untuk bisa memimpin di Sumatera Utara. Sementara untuk pasangan calon gubernur, Bobi Surya direncanakan akan melakukan pemeriksaan pada Senin mendatang. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Kali ini dukungan diberikan kepada bakal calon kepala daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Cianjur. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Tangerang Valdo Maldini dan Muhammad Fadlin Akbar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Tangerang, Maisal Rashid dan Intan Nurul Hikmah. Tentunya kami akan menata kota ini dari awal karena memang kota ini cukup autopilot. Kita perlu kota yang bersih, jalanan mulus, tanpa sampah, trotoar ada, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan juga harus maksimal. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama keterlibatannya membangun Kabupaten Tangerang. Tidak bisa itu akan selesai oleh pemerintah saja pembangunan di Kabupaten Tangerang. Harus ada keterlibatan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Dukungan partai yang dipimpin Ketua Umum Injila Tanusudibyo ini juga diberikan kepada Cabub dan Cawabub Cianjur, Deden Nasihin dan Neneng Eva Fatimah. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur. Tentunya dengan bergabungnya Perindo, insya Allah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat akan menjadi kenyataan. Mengeluarkan hampir 400 surat istilahnya B persetujuan KWK untuk digunakan pendaftaran KPU seluruh Indonesia. Dan ini adalah satu langkah pasca putusan MK, karena dengan keluarnya putusan MK ini, kami juga bisa mengusung di banyak sekali daerah yang sebelumnya kami bahkan tidak punya kursi sebenarnya. Partai Perindo optimis para bakal calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, berkomitmen selalu mengutamakan kepentingan rakyat, kader Partai Perindo Blora Suyono kembali terpilih kedua kalinya menjadi anggota Dewan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Rejang Lebong, Partai Perindo juga mengantarkan kadernya untuk mensejahterakan rakyat melalui program UMKM. 44 anggota legislatif terpilih resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2024-2029 di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kader Partai Perindo Suyono menjadi salah satu dari 44 anggota legislatif yang dilantik. Sebagai anggota DPRD 2 periode, Suyono berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mementingkan kepentingan masyarakat, walaupun Perindo di Blora ini cuma satu-satunya. Yang penting kita tetap semangat buat Perindo. Target ke depan kita harus tingkatkan lagi di Dapil, kita harus optimis untuk bisa meningkatkan jumlah anggota DPR kita. Kader Partai Perindo Ari Wibowo juga menjadi salah satu dari 30 anggota legislatif yang resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mencerahkan masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat Rejang Lebong di bidang UMKM, baik di sektor perkebunan, pertanian, ini lebih
mengoptimalkan di bidang kesehatan, pendidikan agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Ari Wibowo berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan perolehan suara 1.701 suara sah saat Pileg April 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan gerobak serta modal usaha bagi para pelaku UMKM dan sejumlah pedagang kecil di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebanyak 10 gerobak dibagikan DPD Partai Perindo Kabupaten Berau kepada para pedagang kecil agar usahanya semakin maju dan berkembang. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, membagikan gerobak gratis dan modal usaha kepada 10 pedagang kecil di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Pemberian gerobak UMKM ini merupakan komitmen dan janji politik DPD Partai Perindo Kabupaten Berau saat kampanye pemilihan legislatif 2024 lalu. Ini adalah merupakan wujud nyata sebagaimana janji politik kami ketika pada kontestasi pileg tahun 2024 ya, dengan harapan bahwa program unggulan Partai Perindo ini betul-betul akan berpihak kepada usaha kecil. Selama ini saya di tepian mau sudah 10 tahun, baru ini kami dapat bantuan dari UGM Partai Perindo dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. DPD Partai Perindo Kabupaten Berau akan kembali membagikan bantuan gerobak dan modal usaha pada tahap kedua yang akan menyasar 12 pedagang kecil dan UMKM lainnya. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Zuhri iNews melaporkan. Ya pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto di Jakarta. Pertemuan ini guna membahas berbagai macam permasalahan dan isu yang tengah melanda Indonesia. Kedatangan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution beserta rombongan disambut hangat oleh jajaran Kemenko Polhukam. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto terkait stabilitas politik, hukum, dan keamanan, penanganan judi online, serta proses perbaikan pusat data nasional yang mulai membuahkan hasil positif. Penanganan judi online hingga saat ini, dan saya sampaikan bahwa trennya sudah turun, ya, karena ada Satgas. Kalau kita biarkan kemarin itu bisa sampai ke angka 900 triliun. Tapi dengan kita tekan, sudah turun dari 400 triliun menuju turun menjadi 297 triliun. Saya juga berbicara terkait perkembangan penanganan PDNS yang saat ini juga sudah berjalan dengan baik. Kita sudah memiliki backup di Serpong dan mirroring ada di Sentul. Ya, hari ini memang kami dari iNews Media Group kita bersilaturahmi ke Pak Menko Polhukam. Tentu dalam pertemuan ini beberapa hal yang diberikan informasi oleh Pak Menteri itu menjadi bahan kita untuk kita beritakan. iNews Media Group siap berkolaborasi dengan Kemenko Polhukam dalam menginformasikan serta mengedukasi masyarakat melalui berita yang akurat dan terpercaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani Emfaki Satrio, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata pemirsa. Saya mengajak pemirsa menikmati pemandangan alam dengan cara berbeda, yakni dengan berjalan di jembatan kaca Kemuning Sky Hills di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari jembatan setinggi lebih dari 40 meter ini, wisatawan bisa menikmati pemandangan hamparan hijau, kebun teh, dan udara sejuk khas perbukitan. Indah ya pemirsa. Inilah destinasi wisata Kemuning Sky Hills yang berada di dataran tinggi Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di ketinggian 1.500 mdpl, wisatawan disajikan pemandangan indah, hamparan hijau kebun teh, dan juga Gunung Lawu. Di tempat ini, terdapat banyak lokasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satu wahana yang menarik wisatawan adalah jembatan kaca setinggi lebih dari 40 meter dengan panjang 125 meter berada di atas kebun teh.
Pengunjung diajak untuk merasakan sensasi berjalan di atas kaca yang dapat melihat ke bawah yang tentunya dapat memacu adrenalin. Meski lantai jembatan terbuat dari kaca, namun wahana ini dijamin keamanannya. Pemandangannya keren banget Mas di sini. Di sini kita bisa melihat hamparan kebun teh yang luas dari ketinggian. Selain itu juga bisa melihat pemandangan Gunung Lawu. Untuk masuk ke kawasan wisata, pengunjung membayar tiket Rp10.000. Sedangkan untuk mencoba wahana jembatan kaca, pengunjung membayar Rp30.000. Puas bersafiria, wisatawan bisa bersantai dan menikmati minuman dan makanan yang dijajakan di lokasi, sembari menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat para layang yang terbang melintasi jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Masih informasi wisata pemirsa, libur panjang wisatawan bisa menikmati pesona wisata alam Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu wisatawan juga bisa beraktivitas Tarzan Jump dan spearfishing di kawasan Sungai Cijulang. Berikut ini. Wow, ternyata Pangandaran ini memang surganya senang-senang ya. Yoi, wisata alam lah pokoknya. Dan juga bisa Tarzan Jump. Tarzan Jump. Bisa jump nge-swing sih kayaknya. Gue sih swing terus gue loncat nanti, ya kan? Iya, keren banget. Gue Langsung belum aja keren lah. nih. Langsung aja lah. Iya. Oke, langsung aja kacamata lo. Oh iya, kacamata gue lepas dulu. Oke. Oke, Albert. Siap-siap Albert. Ready? Refledik tanpa batas. Erikers, sekarang giliran gue nih. Jangan di sini. Lagi ngapain sih di sini? Waduh, kenapa nih orang marah-marah? Kang. Jangan main di sini, Bang. Waduh. Wah, maaf, nggak tahu lagi ngapain, Kang. Lagi speed fishing, Pak. Speed fishing? Kira-kira orang. Saya nggak tahu. Iya. Maaf, Kang. Sorry banget, Kang. Tapi seru juga speed fishing di sini. Kalau kita ikutan aja bantuin boleh nggak nyari ikan? Boleh lah. Jadi kan pas banget ini. Tiba-tiba ada orang lagi spear fishing. Ya. Kita dikasih join main. Walaupun awalnya Nyari ikan. dulu ya. Ya, gue juga kaget tadi. Ayo. Ya, yaudah kita pasang peralatan dulu. Tetap di Travel tanpa batas. Karena gue masih awam soal spear fishing, sebelum mulai gue mau nanya-nanya dulu nih sama akangnya. Bagaimana caranya, Tradikers? Lumayan ini. Tradikers, ini dia tanggapan gue. Lumayan kan untuk pemula. Albert mana Albert? Albert! Iya. Ayo masuk ke kak. Ayo lihat nih. Kotak, ayo. Ini berarti bertambah lagi makan malam kita hari ini. Gimana Kang? Kang Sandi gimana Kang Sandi? Luar biasa. Kita melipir dulu. Jangan ke gue. Travel Edik tanpa batas.